Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi penolong bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, grateful? Alhamdulillah. I hope you are fine and ready to learn with me, okay? Hari ini ketemu lagi dengan Miss Ria. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Raise your hand, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayah, kenapa orang Islam harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Selain wajib membacanya, kita juga wajib mempelajari dan mengamalkannya. Subhanallah. Kelak Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhir jika kita rajin membacanya, nak. Baik ayah, mulai sekarang aku akan rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Bismillah ya, nak. Teman-teman sekalian, tadi kalian sudah melihat ya percakapan antara ayah dan Yusuf. Benar sekali, Al-Quran selain kita membacanya, kita juga dapat belajar memahaminya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kita bisa selamat, senang, bahagia di dunia dan di akhirat. Teman-teman sudah pernah dengar cerita dalam Al-Quran tentang peristiwa pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fil. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar Al-Quran surat Al-Fil. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca surat Al-Fil beserta artinya. Kemudian yang kedua, memahami surat Al-Fil dengan baik dan benar. Teman-teman sekalian, sekarang kita membaca surat Al-Fil terlebih dahulu ya. Silakan kalian ikuti bacaannya dan perhatikan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Surat Al-Fil merupakan urutan surat yang ke-105. Surat Al-Fil berjumlah 5 ayat. Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surat yang disebut dengan Makkiyah. Arti surat Al-Fil adalah gajah, diambil dari kata pada ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Surat Al-Fil ini menjelaskan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mengapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha iri hati melihat Ka'bah banyak dikunjungi oleh orang-orang di kota Mekah. Karena iri hati, Raja Abraha membangun suatu bangunan yang megah di kota San'a di Yaman untuk menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah tersebut. Akan tetapi, usaha Abraha tersebut sia-sia karena bangunan yang didirikannya tidak menarik perhatian orang untuk mengunjunginya. Sebab itulah Raja Abraha marah dan berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha sombong karena merasa dapat menghancurkan Ka'bah dengan mudah. Kemudian Abraha mempersiapkan pasukan yang mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Usaha yang dilakukan Raja Abraha dan pasukannya gagal karena pertolongan Allah. Allah mendatangkan sekumpulan burung-burung dengan membawa batu panas dan dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut. Akhirnya Abraha dan pasukannya meninggal dunia. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Teman-teman sekalian, dari peristiwa tersebut, isi pokok kandungan surat Al-Fil adalah kegagalan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah Allah itu Maha Kuasa. Tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Untuk itu sebagai hambanya, janganlah kita bersikap sombong. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya materi yang Miss Ria jelaskan tadi? Insya Allah kalian sudah paham ya dan dapat mengerjakan worksheet dengan baik dan benar. Ingat anak-anakku sekalian, sombong dan tinggi hati tidaklah membawa kebaikan buat kita. Untuk itu janganlah kita bersikap sombong kepada orang lain ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.